Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Sopiota. Adalah sebuah kehormatan buat saya untuk diundang di webinar untuk dosen Indonesia yang isinya saya lihat tadi banyak dosen-dosen muda. Terima kasih sekali. Ini membuat saya selalu merasa muda. Ya, umur kita mungkin jauh, ya karena saya melihat beberapa adalah mantan mahasiswa saya, jadi umur kita jauh. Tetapi berkumpul dengan anak-anak muda ini membuat rasanya hidup menjadi lebih cerah. Nah, izinkan saya share, karena tanpa share, kalau ngomong begini, orang lelah kadang-kadang untuk melihat, mendengarkan sesuatu yang ada tanpa ada tayangannya. Betul sekali, Bro. Jadi inilah yang akan saya sampaikan, saya share tentang strategi akademik branding. Oleh saya sendiri, Irfan, tadi sudah diperkenalkan, guru besar mikrobiologi pertanian, tetapi sedang dititipi, diberi amanah sejak tahun 2012 untuk menjadi Direktur Pengabdian kepada Masyarakatnya UGM, dan sejak tahun 2016 juga dihadiahi untuk menjadi adjunct profesor di Fakultas Teknik Osaka University, Jepang. Nah, kita mungkin sudah tahu bahwa inilah yang akan terjadi dalam dunia yang sekarang ini bergerak menuju otomatisasi, maka beberapa pekerjaan itu bisa hilang, diduga akan hilang. Ya tadi misalnya saja pegawai pemungut tol, bahkan perpustakawan ini bisa hilang. Karena sekarang gampang, semuanya pakai internet, otomatisasi. Bahkan farmasis, ini displace hilang. Sementara yang mengalami disrupsi, ini tukang, itu berubah. Skillnya dibutuhkan tetap, nggak mungkin bikin rumah tanpa tukang. Tetapi caranya menyampaikan ini sama. Jadi yang bagian yang ini kanan bawah, skillnya ini standardized, tetapi cara menyampaikannya harus berubah. Akuntan, cara menyampaikannya harus berubah. Sementara di sisi yang lain sama, kita profesor, dosen-dosen, nggak usah harus profesor. Ya kita kalau di luar negeri kan semua profesor. Maka di sini adalah college profesor, nggak peduli dia full profesor, associate profesor, asisten profesor. Maka ini harus berubah. Karena halayak, customer, pembeli jasa kita ini berubah. Nah, yang tidak perlu khawatir dengan perubahan adalah dokter. Nah, ini nggak perlu. Ya, dokter diperlukan. Dokter akan tetap diperlukan. Tukang-tukang, bahkan misalnya beberapa tukang listrik tetap diperlukan karena tidak bisa diperbaiki sendiri. Bahkan robot pun mungkin agak susah. Nah, intinya adalah kita sebagai dosen yang menempati posisi di sini ini, kita harus mulai berpikir tentang bagaimana mengubah diri kita ini supaya tidak tergerus oleh zaman. Nah, saya pernah mendapatkan tamu, seorang profesor dari Jerman, yang bertanya kepada saya, siapakah dosen yang kamu ingat? Saya yang paling ingat adalah pembimbing penelitian saya. Kenapa kamu paling ingat? Ya kita involve paling lama. Di perkuliahan paling-paling cuma 1 semester. Malah di UGM ini seringkali perkuliahan itu dalam tim teaching. Saya hanya bertemu mahasiswa di kelas itu hanya 4 kali dalam setahun atau 5 kali. Tidak terlalu berkesan. Yang berkesan adalah
membimbing penelitian. Jadi penelitian menjadi sangat penting. Baik untuk publikasi atau untuk yang lain. Karena di sanalah value kita itu bisa tertransfer. Nah inilah yang kita perlu memamerkan. Berapa banyak penelitian saya dan berapa banyak mahasiswa saya akan terpamerkan kalau kita publish. No publication perish, publish or perish. Tanpa publikasi hilang, dianggap tidak ada pernah penelitian. Penelitian itu tidak pernah ada jika tidak dipublikasikan. Jadi itu semula. Sekarang semua pekerjaan kita nggak diakui orang kalau nggak dipublikasikan. Jadi kita harus publish sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kita pada saat yang sama. Publikasi harus diartikan atau bisa diartikan bahkan kalau kita publish di jurnal-jurnal Amerika ditulis kok. This publication should be treated as advertisement. Publikasi harus diperlakukan sebagai iklan, maka kena iklan. Kena yang namanya pajak iklan, bayar kita itu. Karena publication should be treated as advertisement. Nah inilah advertisement. Jadi publikasi itu mengadvertise, mengiklankan diri kita sendiri. Inilah yang kemudian menjadikan personal branding kita. Si siapa itu orang macam apa tuh? Oh si siapa ini penelitiannya ini. Nah, menjadi konsep penting sekarang untuk membangun reputasi dan menunjukkan pada dunia apa saja yang kita lakukan. Apapun. Kalau tadi academic branding itu equal dengan penelitian, tidak hanya penelitian. Sekarang orang menanyakan, ngajar apa dia? Apa yang dia perankan di masyarakat? Nah, ini juga berguna untuk proses promosi. Dengan promosi ini kita akan mendapatkan kemungkinan terlibat kolaborasi yang lain yang lebih besar. Kalau sekarang diawali saya penelitian sebagai dosen muda, saya penelitian sendiri di laboratorium saya sendiri. Tapi begitu dapat data publish, dapat data publish. Maka kemudian orang mengkontak, Irfan, I know that you are doing with, waktu itu saya banyak penelitian tentang degradasi minyak, with oil degradation. So can we have a collaboration on that? Nah, dia mulai itu bertanya, bisa nggak kita kerjasama? Nah inilah sekarang kalau dulu dalam publikasi hard. Sekarang dengan internet dan teknologi digital ini makin kuat kebutuhan untuk membuat personal branding ini. Personal branding. Jadi apapun. Nah ini saya bagi contoh. Pekerjaannya bukan akademik. Pada tahun 2010 ketika Merapi meletus, saya kebetulan membantu mahasiswa pencetak alam waktu itu membantu masyarakat di Banyuroto. Itu di sisi Magelang dari Merapi. Dan saya ke sana. Dan saya tidak menemukan adanya tidak ada pengungsian. Saya tanya, kemana Pak orang-orangnya? Oh mereka tinggal di rumah-rumah. Wah ini konsep yang luar biasa. Karena kalau ditampung di pengungsian, ini luar biasa, nggak sanggup. Kamar mandinya nggak cukup, termasuk di dalamnya buang air besar, buang air kecil, dan yang lain-lain nggak cukup. Tapi ini ditampung. Dan itu saya diwawancara oleh Jenny Sui. Saya sampaikan, masuk di Jakarta Post. Not really academic dalam artian penelitian. Tapi ditulis oleh Jenny Sui, ini Irfan bersama Bramantyo ke Banyuroto, dan menyampaikan bahwa ini loh, dan ini kemudian saya bawa sampai menjadi konsep satu saudara, satu keluarga. Yang membuat desa, sister village, ya, antara desa di atas, di kaki Merapi dengan yang lebih atas. Jadi yang lebih atas kalau ada gempa atau mulai ada getaran yang menunjukkan bahwa Merapi sedang aktif, boleh turun. Dan sudah diatur desa ini ke desa ini. Bahkan sampai waktu itu sudah diatur, orang ini, keluarga ini ke keluarganya siapa. Nah, ini tulisan ini kemudian membuat seorang
peneliti dari NASA, National Aerospace Agency dari Amerika Serikat, Angelo Vermeulen, datang. Dan saya tunjukkan ini ada kami membuat satu menara di Merapi. Kira gini tahun 2010. Kami lakukan itu di tahun lupa saya tahun berapa. Terus Vermeulen ini melihat bahwa ini kayak Mars. Dia orang NASA. Dia adalah artis yang bekerja di NASA untuk memvisualisasikan temuan-temuan di foto-foto dari spacecraft yang menuju ke Mars. Dia lihat, terus dia itu apa itu? Kami membuat menara dari bambu bersama anak-anak UGM, dari arsitek, dari pertanian. Terus saya tanami di sana. Kenapa saya memerlukan begitu? Jiwa saya, jiwa pengabdian saya ini sudah embedded gitu ya. Sehingga ketika melihat bahwa masyarakat waktu itu patah semangat, karena konon menurut ilmu, menurut teori, setelah letusan gunung berapi, maka dibutuhkan waktu sekitar 15-25 tahun kembalinya kesuburan. Di Fakultas Pertanian terjadi diskusi panjang. Saya kesel, diskusinya nggak rampung-rampung. Maka saya langsung ke sana, saya menanam tanaman orok-orok yang kami tetesi dengan air dari hujan, ditampung di dalam ember gitu, terus mengalir menggunakan selang dari untuk orang diinfus, netes begitu, dan tumbuh. Saya tunjukkan, ditetesi air begini aja tumbuh kok. Kacang-kacangan orok-orok ini kita bisa tumbuh, kita bisa mengandalkan ini. Maka masuk ke PNAS. Ini publish di PNAS sebagai berita. Proceeding National Academic of National Academic of Science United States of America pada tahun 2016. Ini dituliskan di sini ada orang nggak patek waras gitu mungkin ya, Irfan Priyambada dari Yogyakarta, Gadjah Mada University, mau-maunya dia buat menara di tengah-tengah Mars yang ada Gunung Merapinya ini, Pyramidal Tower ya, gitu ya. Makin menyebar, berawal dari Jakarta Post, sekarang masuk ke Proceeding of National Academic of Science. Ini Q1, paper Q1. Nah, tidak berhenti di sana. Kemudian orang menghubungi saya, Irfan, kamu sering kali kami dapat cerita, kamu sering membuat sesuatu yang nyeleneh gitu ya. Apa yang nyeleneh? Awalnya saya bilang, ini saya buat pupuk dari penambah nitrogen, karena saya mikrobiologi. Berapa harganya? Harganya 15.000, terus 4 hektar. Kamu dapat kaya dari mana dengan harga segitu? Saya baru pulang dari haji loh. Loh apa hubungannya? Naik haji itu mahal. Dan saya nggak urusan. Jadi urusannya adalah bukan itu. Saya tertarik untuk membantu. Nah, terus mana kami berkomunikasi dengan teman-teman dari Eropa ini. Dan kemudian saya membuat mikroskop dari kamera HP. Kita tahu kamera HP, kamera itu barang besar berubah jadi kecil di kamera di HP saya. Kalau kameranya diputar dibalik, maka barang kecil jadi besar. Maka saya membuat mikroskop dari menggunakan kamera dari PlayStation 3. Dan jadi diundang oleh UNESCO masuk ke Nature. Nature itu bukan sembarangan, masuk berita Nature. Ini kalau dibesarkan beritanya di Nature ini low cost lab. Lagi-lagi di sini ada mengenai who coordinate open plan synthetic biology, ada di sini. For example, Irfan Priyambada, a microbiologist at Gadjah Mada University Yogyakarta, Indonesia. Disita oleh Nature. Dan ini kemudian membuat saya diundang oleh UNESCO. Yang muncul jadi buku. Ini ngomong di depan
UNESCO, United Nations Science Education and Science Agency. Dan ini disuruh ngomong bersama siapa? Mahasiswa saya nih, Nur Akbar Arafatullah, angkatan tahun 2005. Sudah baru saja selesai doktornya. Nah, artinya apa? One time you publish, you will get the benefit. Satu kamu publish, apalagi kalau publishmu itu di tempat yang orang lihatnya banyak, gitu ya, maka kamu akan mendapatkan. Itulah yang namanya branding. Itulah branding. Ini masih brandingnya masih di koran, di Jakarta Post. Nah, padahal sekarang media sosial ada ResearchGate, Akademia, Google Scholars, memberi kesempatan akademisi untuk berbagi, menyebarkan. Itu tujuannya satu lagi, saya bukan mengiklankan diri. Tujuannya adalah share, berbagi. Berbagi dengan orang lain. Jangan-jangan penelitian saya ini dimanfaatkan. I don't care on Scopus. Ya, saya nggak terlalu peduli dengan Scopus. Why? Scopus terlalu elitis. Yang bisa baca Scopus hanya peneliti-peneliti yang elit. Mahal karena. Tapi ini ResearchGate, Google Scholar, we can share. Memberi kesempatan bagi akademi untuk berbagi, menyebarkan apa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu saya juga meminta teman-teman saya sekarang, whatever, apakah itu penelitian, apakah pengabdian, apakah kegiatan apapun, tulis dan di-share lewat Scholars, Google ResearchGate, Google Scholars. Dan karena ini yang ditampilkan hasil kerja akademik, inilah academic branding. Tidak misalnya kita piknik kemana, itu sih main, masukkan ke Facebook aja, Instagram. Main ngopi di mana, itu Instagram. Itu not academic branding. Tapi saya lakukan personal branding. For what? Ini loh ada tempat ngopi yang enak. Saya tidak pernah menampilkan tempat ngopi yang mahal-mahal, milik asing gitu ya. Enggak. Kopi mana Merapi yang dimiliki oleh orang lokal. Kalau ditanya, enak bro, enak. Dan kemudian tahu bulan minggu depan banyak orang datang. Ini personal branding. Sekarang untuk academic branding, masukkannya mempamerkannya bukan di Facebook, bukan di Instagram, tapi di Google Scholars, ResearchGate, Akademia, dan publish. Nah, ketika sekarang ini termasuk universitas juga semakin didorong dengan mekanisme pasar, bahkan universitas pun punya semacam tempat untuk memamerkan penelitian-penelitiannya, dosen-dosennya, staff-staffnya. Kita manfaatkan itu. Ini salah satu contoh ResearchGate. Pasang saya di sini, nggak tinggi-tinggi amat nilai saya. Tapi ditulis ini profesor dari sini, penelitiannya apa. Ada semua kan di ResearchGate. Sebagai contoh, ini satu contoh. Ini beberapa tulisan-tulisan yang saya terlibat di sana. Ada satu comparative characterization of bacterial community in moss cover unvegetated volcanic deposit Mount Merapi. Yang saya pilih apa? Merapi. Untuk apa? Kenapa Merapi? Nggak ada peneliti yang lain ngomong soal Merapi kalau bukan orang di sekitar Merapi. Itulah keunggulan komparatif saya. Saya tidak akan menang lah. Mohon maaf, Prof. Termute tadi sepertinya oleh host. Ya. Karena tadi menge-mute peserta. Mohon maaf, Prof. Oke, sudah sambung lagi? Sudah terdengar ya? Sudah, Prof. Nah, sudah. okay. Jadi, apa yang dipilih? Kita pilih sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Kami punya Merapi. Mungkin teman-teman di Bangka Belitung punya lorong-lorong bekas penambangan bauksit timah. Mungkin yang di Kalimantan punya itu bekas penambangan batu bara dan lain sebagainya yang tidak dimiliki orang lain. Maka saya di sini Merapi. Yang lain lagi waktu itu drilling cutting hidrokarbon. Apa drilling cutting itu? Tai minyak, lumpur minyak. Nah, inilah yang kemudian kita
buat, kita pamerkan. Kita buat penelitian, itu keunggulan kita, dan kita pamerkan ya tadi. Kita share lah, bukan jangan niatnya pamer. Kita share. Hasilnya adalah disitir. Ini misalnya saja, kemudian UGM. Ya, saya sebagai direktur, saya juga menulis tentang kemarin misalnya disaster. Karena kami berhadapan dengan Merapi yang tiap 5 tahun meletus. Ditulis dan disitir oleh orang-orang dari tadi beberapa universitas yang kemudian mensitir. Satu, share. Setelah di-share ini, muncul ini, ada permintaan. Dear Prof. Irfan, greeting dari Ajay Kumar, orang India. Aziz Ahmad, ada Wang Hanwei. Ini orang dari luar negeri, orang dari mana-mana, ini dari Cina, dari India, dari Indonesia. Mengundang, bisa nggak kita kerjasama? Maka ini tadi dari muncullah yang Merapi ini. Hasil kerjasama dengan ini mahasiswa saya yang sekolahnya dari sekolah Arya di Jepang bersama saya dengan kota. Ada kerjasama kemudian. Ini kan memberikan kesempatan makin tinggi lagi publikasi kita. Ketika sudah kita akademik brandingnya sudah mulai menaik begini, orang mengajak. Dan kemudian ini satu ya yang di mana tadi di ResearchGate. Yang lain lagi ini di akademia juga sama. Ini kemudian meminta dia, ini publikasimu, Prof. Iya, Emergence of Knowledge Degradation. Apa? Ini citasinya tinggi sekali. Lagi kita akan terangkat dengan akademik branding seperti ini. Yang lain lagi Google Scholars. Nah, muncul publikasi ini dengan citasi yang seperti ini. Semua bisa ditampilkan. Dan lewat UGM. Karena UGM hampir semua nanti universitas yang lain pun punya. Begitu ngeklik UGM, ngeklik ke fakultas, maka muncullah kemudian nama saya dengan semua publikasi saya, aktivitas saya. Dan ini berdampak, ini ketika masuk ke fakultas, kemudian berdampak. Apa yang ditampilkan kalau di universitas? Selalu ada personal information. Ini sebagian universitas punya situs web yang menampilkan profil stafnya. Yang ini adalah tempat untuk membentuk academic branding. Biasanya ada nama, pendidikannya, title tuh gelar. Sekarang jadi associate professor kah, masih asisten profesor atau sudah profesor, ada fotonya biasanya, biografi, sekolahnya di mana, kontaknya, kalau mau kontak lewat mana, email address-nya, dan lain sebagainya. Pendidikan S1, S2, S3 di mana, risetnya apa saja, risetnya, publikasinya apa saja. Nah, semua. Kalau punya experience di mana, industri, yang belum di masyarakat. Di masyarakat. Nah, hasil dari ini adalah kemudian tadi Osaka University, sehingga mereka mengangkat saya jadi tadi adjunct professor. Dear Irfan Sensei, can I work on nitrogen fixing bacteria which improve land damage by volcano? Ajak kerjasama dia. Dia datang kerjasama ini dengan segala konsekuensinya. Artinya apa? Alat. Ketika, wah saya nggak punya alat itu, kita bisa siapkan. Saya nggak punya bahan itu, kita bisa bantu. Dan masih cukup banyak permintaan-permintaan kerjasama ini, termasuk kerjasama misalnya saja tadi belum sempat saya masukkan university, kemudian dari Osaka dibawa ke Groningen, universitas yang cukup ternama, sekarang menjadi nomor 1 di Nederland karena pemenang Nobel tahun lalu adalah dari Groningen. Mengajak kerjasama untuk membuat apa? Untuk membuat after like biofuel dari biji karet, karena rantainya cukup panjang, dan kalau itu kita bisa membuatnya menjadi metilasi, menjadi setara aftur. Nah, inilah jadi artinya apapun pekerjaan kita, put it on publication. Sehingga kita terbentuklah academic branding. Dengan itu kita akan bisa mendapatkan manfaat.
bertambah kerjasama, penelitian kita makin banyak, more publication, tadi kalau then you get the professorship. Sebagai hadiahnya nanti itu untuk naik pangkat. Jadi saya tidak pernah memikirkan mau saya naik pangkat atau apa. Kalau saya ditanya, sekarang apa? Saya belum 4D. Tapi menjadi 4E itu tinggal satu. Meninggal dunia aja di 4E. Nggak usah publikasi, meninggal dunia aja di 4E. Jadi I don't care on the this is the reward, ya, itu adalah hadiah. Tetapi tujuan awal dari academic branding saya adalah share of knowledge supaya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk memantik diskusi kita pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.